Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahyat, stambuk O271191027. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf atau neuron system. Sistem saraf merupakan sistem organ yang terdiri atas rambut saraf, tersusun atas sel-sel saling terhubung dan esensial untuk menghasilkan respon. Kelompok kerja sistem saraf terdiri atas dua. Yang pertama itu sistem saraf pusat, dan yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf juga bertanggung jawab dalam komunikasi dalam proses fisiologi. Sistem saraf pusat atau central nervous system merupakan jaringan saraf yang menjalin seluruh tubuh yang bersumber dari otak melalui sumsum tulang belakang atau sumsum vertebrata. Sistem saraf Sistem saraf bersumber dari otak, yang dimana otak ini memiliki fungsi menerima input, menerjemahkan atau interpretasi informasi, dan yang kedua yaitu merespon melalui perintah untuk koordinasi semua bagian tubuh sebagai impuls saraf atau hormon. Otak juga memiliki bagian-bagian, yang pertama itu telencephalon, dan yang kedua yaitu diencephalon, yang ketiga mesencephalon, dan keempat metencephalon. Adapun telencephalon merupakan bagian depan atau interior dan berfungsi sebagai penerima elaborasi atau penghantar impuls bau. Rusaknya otak depan atau telencephalon ini mengakibatkan penurunan spontanitas pada ikan mas koki, berkurangnya kewaspadaan terhadap sekitar, penurunan perhatian dan perlindungan terhadap anak-anaknya, dan kehilangan tingkah laku seksual. Dan yang kedua yaitu diencephalon. Diencephalon ini terletak di sebelah belakang telencephalon bagian ventral. Terdapat thalamus, hipotalamus, lobus inferior, dan sulcus vasculosus. Pada beberapa ikan berfungsi sebagai fotosensori, kemoreseptor tekanan, dan mediator penciuman. Dan yang ketiga itu mesencephalon. Mesencephalon ini terletak di bagian tengah, ukurannya relatif besar, terdiri dari dua lobus optik pada bagian dorsal, tegmentum di ventral. Tegmentum terdiri dari zona sel-sel saraf atau neuron. Sebagian besar serat saraf optik berakhir pada bagian ini. Kerusakan pada mesencephalon ini mempengaruhi visual dan respon otot, disorientasi cahaya dan suara. Dan yang terakhir yaitu metencephalon, terletak di bagian belakang, ukurannya relatif besar, sering disebut sebagai cerebellum, berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh, tegangan otot, dan orientasi di lingkungan. Kerja pada sistem saraf otak yaitu yang pertama dari otak. Serabut saraf berpencar menjadi 12 pasang saraf yang disebut saraf tengkorak, melayani kepala, mata, dan beberapa organ dalam. Kemudian dari sumsum tulang belakang, beberapa saraf bercabang membentuk batang saraf menuju alat-alat gerak. Masing-masing saraf membawa impuls isyarat elektrokimiawi yang dicetuskan oleh suatu rangsangan. Kemudian kita masuk ke sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini tersusun menjadi saraf simpatis, yaitu yang bekerja jika tubuh sedang aktif, dan parasimpatis, yaitu bekerja dalam keadaan tubuh sedang istirahat. Saraf otonom mengontrol yang pertama itu aktivitas jantung dan pembuluh darah, kemudian kerja urat daging licin, dan yang ketiga kerja kelenjar. Saraf otonom simpatis memberikan pengaruh adrenergik, yaitu menghasilkan zat adrenalin sehingga rangsangan bekerja lebih cepat. Yang kedua yaitu saraf otonom parasimpatis, memberikan pengaruh kolinergik, yaitu menghasilkan zat asetikolin, menghasilkan perlambatan kinerja. Bentuk sistem saraf. Neuron merupakan satuan dari sistem saraf. Neuron berperan menyampaikan isyarat ke otak dan dari otak. Cara kerja saraf yang pertama itu dari otak, kemudian diantarkan ke neuron, kemudian diantarkan kembali ke otak,
dan diantarkan ke sumsum tulang belakang atau sumsum vertebrata, kemudian diantarkan ke organ. Neuron sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu neuron sensoris, yaitu membawa isyarat dari organ sensoris ke otak dan sumsum vertebrata atau tulang belakang. Dan yang kedua itu neuron motorik, membawa petunjuk dari otak dan sumsum tulang belakang ke alat gerak, jantung, usus, dan organ tubuh. Dan yang ketiga itu interneuron, menggerakkan isyarat bolak-balik lewat lintasan antar otak, sumsum tulang belakang, dan bagian tubuh. Perbedaan sistem saraf dan hormon. Sistem saraf yaitu mengatur kegiatan tubuh yang lebih cepat, misalnya kontraksi otot, peristiwa fiskesial atau reaksi yang berubah lebih cepat, bahkan termasuk mengatur kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Sedangkan sistem endokrin mengatur sistem metabolik tubuh pada jalur yang cenderung lebih lambat. Contohnya seperti sistem saraf menerima informasi dari lingkungan melalui organ indera dan selanjutnya mengintegrasikan dengan sistem endokrin untuk melakukan kontrol, yaitu metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan osmoregulasi. Ya, baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.